Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita bisa berjumpa dengan teman sejawat dari Bu Astri. Hari ini kita akan mengikuti webinar pendidikan guru penggerak yang judulnya apa ini Bu Astri? Penyebaran dan pengalaman. Oh iya, seperti itu, penyebaran dan pengalaman dari Bu Astri mengenai budaya positif. Seperti itu. Selawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Baiklah teman-teman guru semuanya, marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita, dan kita bisa menerapkan kepada anak didik kita. Amin. Baik, mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Astri. Monggo Bu Astri. Terima kasih Bu Alen. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Ngawi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pendidikan guru penggerak, penyebaran dan pengalaman budaya positif. Saya sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai langsung ya. Waktu yaitu budaya positif. Baik Ibu, Bapak, Guru Negeri 1 yang begitu hebat dan juga cantik-cantik pastinya dan ganteng. Terima kasih sudah datang di webinar saya ini.
Mari saudara kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 1 Ngawi. Tujuan kegiatan hari ini yaitu satu, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif, menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan budaya positif. Kemudian menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Jadi tujuan hari ini adalah penyampaian pemahaman dan pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi dan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian sebenarnya apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai atau kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah yang diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Untuk konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya. Untuk yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari pemahaman tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi saat ini stimulus respon mengalami perubahan menjadi teori kontrol. Yang stimulus respon biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita saat ini kalau posisi kontrol atau teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain biasanya itu kalau di stimulus respon, kita itu cenderung untuk mengontrol. Ya. Tapi untuk teori kontrol itu sendiri, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian untuk stimulus respon yang dulu itu pemaksaan adanya saat rujukan itu gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk saat ini paradigma saat ini kita sudah merubahnya, yaitu sekarang modelnya berpikir adalah menang-menang, tidak ada menang atau kalah lagi. Yang kedua mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu hampir mirip sebenarnya ya sama peraturan. Jadi itu dulu tata tertib sifatnya teratur. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya mengenai survival atau bertahan hidup.
Yang kedua, fun atau kesenangan. 3, power, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu agar diakui atas presentasinya atau prestasinya. Mohon maaf, ini ada sedikit kekeliruan ketik atas prestasi. Kemudian yang keempat, cinta dan kasih sayang, hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian yang kelima adalah freedom atau kebebasan. Jadi anak sekarang itu dia lebih suka untuk mencoba-nyoba atau menyenangi hal-hal yang bersifat baru. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, yang keempat, itu adalah ada 3 nanti ya. Kita harus tahu dulu motivasi itu sebenarnya dorongan yang timbul dalam diri baik sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, ini motivasi ini bisa juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berikutnya, seorang guru itu harus bisa menjadi posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian bisa juga kita itu sebagai guru bisa menjadi teman atau pemantau, kemudian yang kelima adalah menjadi manajer. Maaf yang suaranya masih bisa di-mute dulu. Bentar, saya mute dulu. Baik, saya lanjut. Oke, tadi posisi kontrol bagi seorang guru. Guru itu bisa menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, kemudian bisa menjadi pemantau, bisa juga menjadi manajer. Nah, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, kalau ini ilustrasinya guru mengontrol murid. Dulu kita itu mengontrol murid ya, jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan murid itu adalah kita yang menentukan, kita yang mengontrolnya. Kemudian di sini ada ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus dulu tuh kita selalu berpikir orang dewasa berhak memaksa. Orang lain berhak memaksa atau orang dewasa itu penentu segalanya. Anak kecil selalu harus nurut pada orang tua. Maksudnya nggak boleh membantah dan sebagainya seperti itu. Jadi memaksakan mulai dari keinginan seperti itu. Itu adalah miskonsepsi teori dari teori kontrol. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk teori kontrol, guru itu bisa bertindak sebagai penghukum. Biasanya cirinya di sini ada guru nada tinggi atau bicaranya itu dengan menggunakan nada tinggi, menghardik, suka menunjuk-nunjuk gitu ya, berkaca pinggang, membentak-bentak, menyakiti, atau menyindir. 2, hukuman dapat berupa fisik. Kemudian dampak dari penghukum, murid menjadi pendendam,
pemberontak, kemudian bahkan tidak suka dengan guru atau mapelnya, bahkan dampaknya yang paling parah ketika diajar gitu ya, mungkin anaknya nggak mau mengikuti pelajaran. Itu salah satu karena kita sering menjadi penghukum, teori kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Tanpa disadari kita biasanya sering membuat anak untuk menjadi merasa bersalah. Ya, ciri-ciri dari pembuat merasa bersalah itu biasanya cenderung suaranya lembut, namun kata-katanya bisa dikatakan menyakitkan. Ya. Kemudian guru merasa menderita dengan kesalahan yang dilakukan murid. Jadi seolah-olah itu murid yang melakukan suatu kesalahan. Jadi merasa gurunya itu merasa yang menderita seperti itu. Kemudian dampaknya dari kalau kita menjadi sebuah pembuat merasa bersalah, membuat murid itu merasa bersalah, merasa bersalah, terus merasa ketakutan setelah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian di sini murid juga bisa mengakibatkan dia menjadi rendah diri atau menarik diri dari lingkungan alias atau bisa dikatakan minder gitu ya. Biasanya terus malas berteman dengan temannya, malas gabung sama temannya karena masih terngiang-ngiang gitu terngiang itu apa yang dikatakan gurunya tadi yang dapat membuat dia seperti itu. Kemudian teori kontrol berikutnya ada yang kita itu biasanya bersikap sebagai teman. Ini biasanya ciri-cirinya guru itu ramah. Dia senang untuk bercanda gurau seperti itu. Bicara ngobrol santai. Kemudian dua, dia itu membuat murid merasa aman, senang, akrab dengan guru dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Kemudian dampaknya murid menjadi tidak mandiri dan tidak berpikir untuk sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku atau susah beradaptasi jika kita memperlakukan murid itu sebagai teman. Kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Ya, ini guru biasanya mengandalkan perhitungan atau suka untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahwa tubuh dan ekspresi wajah datar dan cenderung formal. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian yang keempat, guru memantau ketika murid diberi sanksi. Dampak dari sebagai pemantau, murid akan menghitung konsekuensi serta hadiah. Jadi selalu menghitung-hitung, saya sudah melakukan ini, berarti nanti ada di poinnya seperti ini kan gitu ya. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri karena dia merasa selalu dikontrol, selalu diawasi sama gurunya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah manajer. Jadi ini ciri untuk menjadi manajer, guru itu biasanya berbicara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tetap santai. Di sini murid merasa aman, senang, akrab dengan guru atau dari kita. Oke, berikutnya Bapak Ibu guru hebat setelah mengetahui
tadi 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Mungkin bisa disebutkan atau mungkin disampaikan posisi kontrol saat ini Bapak Ibu itu cenderung yang mana sih? Apakah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai kontrol? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan yang bertanya. Bu Resi, silakan. Iya, Bu Astri, ini saya minta tolong yang manajer terakhir itu, slide terakhir. Ya, manajer. Harapan kita itu yang paling apa ya istilahnya, yang paling ideal itu adalah sebagai guru, sebagai manajer, yakni guru berbicara dengan ramah, kemudian murid merasa senang, nyaman dengan kita. Ya. Dan guru ada sendau gurunya ketika mengajar. Tapi pada kenyataannya, saya sendiri saat ini itu belum bisa menjadi seperti itu. Mungkin masih lebih banyak sebagai kontrol. Sebagai posisi kontrol ya Bu Resi. Iya. Bu Resi cenderung untuk posisi kontrol. Jadi dapat mengontrol siswa mengarahkan seperti itu ya. Kalau untuk manajer saja masih belum. Oke, mungkin Bapak Ibu guru yang lain kira-kira saat ini sudah di posisi yang mana ya? Mungkin sebagai teman. Kalau Pak TB atau Pak Satrio, Silakan. silakan. Teman-teman yang lain. Oh iya, Bu Astri, izin menjawab. Boleh, Pak Satrio ya. Pak Satrio gimana kalau dalam sehari-hari di sekolah itu cenderung bersikap sebagai apa? Tadi ada kalau saya bermacam-macam, bisa menjadi pengontrol, bisa menjadi teman, atau bisa menjadi manajer, tergantung situasi dan kondisi kelas itu seperti apa, dan juga tergantung siswa yang dihadapi itu seperti apa. Karena kita tahu sifat setiap siswa itu berbeda-beda, makanya dibutuhkan cara penanganannya yang berbeda-beda juga. Makanya saya cenderung lebih banyak sebagai teman, karena banyak anak-anak yang memiliki mungkin masalah dari rumah yang dibawa ke sekolah, sehingga tidak ada tempat cerita di rumah, sehingga saya memposisikan sebagai teman biar mereka juga nyaman untuk belajar di sekolah. Terima kasih seperti itu. Iya, baik. Untuk Pak Satrio ternyata cenderung untuk menjadi teman ya dalam posisi kontrol di sekolah itu sebagai teman dengan murid. Jadi sebenarnya bisa memposisikan kesemuanya tergantung situasi.
atau kondisi dari siswanya itu. Kita bisa jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Tapi lebih dominan ke teman ya. Untuk anaknya diajak di pendekatan kepada peserta didik seperti itu. Menjadi teman dengan mengobrol santai seperti itu ya. Mungkin ada lagi. Sudah, kalau sudah bisa saya lanjut atau mungkin Pak Tepi mau menyampaikan kira-kira untuk saat ini ada di posisi yang mana ya? Ini posisi kontrol tadi. Lanjut tuh. Oh, lanjut dulu. Baik, Pak TP. Oh, kebablasan. Bentar ya. Ini berikutnya adalah sebenarnya untuk posisi yang paling ideal itu adalah sebagai posisi control manager, di mana guru itu pengendali. Jadi kesimpulannya di sini yang paling ideal adalah manajer, pengendali dari siswa. Walaupun kita nggak boleh terlalu dekat dengan siswa juga, pengontrol itu juga dampaknya juga nggak terlalu baik untuk siswa. Ya, terus kalau tadi sebagai pemantau membuat anak seperti jadi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Ya, ya, kita lihat dulu sebenarnya yang melatar belakangi dia tuh seperti apa kan gitu. Nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Jadi kita melihat kondisi anak. Jadi manajer itu harus tahu dulu karakter siswanya juga itu seperti apa sehingga nanti dapat menerapkan budaya positif yang berpihak pada siswa. Jadi seperti itu. Jadi melihat kondisinya. Sebenarnya hampir Pak Sadra tadi juga sudah mulai itu ya. Jadi mulai semuanya tergantung posisi atau kondisi anak. Jadi memang benar kalau kita melihat itu harusnya seorang manajer harus bisa melihat kondisi anak. Baik, berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Jadi kalau kita bisa tadi sudah kayak posisi kontrol, sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mohon maaf itu ada tipe harusnya L jadi keras. Mohon maaf, ini harusnya keyakinan kelas itu merupakan suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan disiplin yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi salah satu untuk membangun budaya positif di sekolah, kita bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Bukan suatu peraturan ya ini nanti. Baik, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari menyatukan pikiran dari setiap siswa menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan disiplin yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini bukan merupakan peraturan, tapi lebih cenderung untuk keyakinan di dalam kesepakatan lah, keyakinan atau kesepakatan kelas. Berikut
untuk keyakinan kelas, praktek keyakinan kelas. Jadi untuk yang pertama, prosedur keyakinan kelas, itu memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Kemudian kita bentuk kelompok atau mungkin bisa kelompok, bisa individual ya. Kita menuliskan curah pendapat kelas impian, seperti apa sih kelas yang ingin diimpikan. Misalkan kelasnya itu nyaman, gak berisik pas pelajaran, kayak seperti itu. Itu bisa kita tuliskan di prosedur ketika menulis curah pendapat kelas impian. Ini contoh saja untuk praktiknya, gambar-gambar ini. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas berikutnya adalah menulis dan mengelompokkan peraturan yang ditulis pada nilai-nilai kebajikan. Jadi setelah anak-anak itu berdiskusi, impian kita tempel, kemudian kita kelompokkan peraturan tadi, kemudian merumuskan keyakinan kelas. Prosedur berikutnya yaitu menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian menempel keyakinan kelas yang telah disepakati. Itu prosedur untuk menuliskan keyakinan kelas. Mungkin dari keyakinan kelas ini ada yang ditanyakan. Jadi keyakinan kelas ini sekali lagi bukan peraturan. Ya, kalau dulu ada tata tertib, tapi kalau untuk sekarang saat ini sudah tidak lagi digunakan tata tertib. Tapi namanya keyakinan kelas. Kalau tata tertib itu biasanya cenderung ditetapkan tanpa adanya persetujuan murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat karena adanya kesepakatan yang ada di kelas atau mendapat persetujuan dari murid-murid. Jadi seperti itu. Jadi tata tertib saat ini sudah tidak digunakan lagi, tapi kita lebih baik menggunakan keyakinan kelas karena ini adanya kesepakatan antara guru siswa itu sendiri. Untuk berikutnya budaya positif yaitu merupakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi control manager, yang perlu kita kembangkan pada murid adalah unsur intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Nih, segitiga restitusi. Ada suatu ilustri Bapak Ibu. Di sini kita nggak boleh semacam menghargai atau menyalahkan dari salah satu sisi. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, jadi kalau ada kesalahan siswa itu nggak boleh kita menghargai dengan kata-kata yang kamu itu salah, kamu itu gini. Itu tidak boleh, ya. Tapi kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, penjelasan untuk segitiga restitusi. Nah, untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita bisa menanyakan ke anak. Jadi di sini sebenarnya tujuan menstabilkan identitas itu adalah membuat anak itu
yang merasa gagal, kemudian kita ubah menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus bisa meyakinkan anak. Misalkan kalau sudah melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan, oh tidak ada manusia itu yang sempurna, misalkan seperti itu. Atau kita juga bisa menyampaikan, tidak ada manusia itu yang tidak melakukan kesalahan, pasti semua melakukan kesalahan, termasuk saya. Jadi menstabilkan identitas itu bisa kita menggunakan kata-kata tersebut sehingga anak itu tidak merasa oh saya melakukan kesalahan dan pasti nanti kedepannya akan gagal seperti itu. Nah, jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, seorang pendidik harus dapat memahami kebutuhan dasar yang mendasari anak tersebut melakukan sesuatu kesalahan. Ketika misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, jadi kita tanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada anak yang salah itu atau melakukan kesalahan, ya, jadi anak yang berbuat salah itu jangan malah kita jauhi, tapi tanyakan aja sebenarnya dia melakukan itu tuh apa yang mendasarinya. Kita harus memahami anak tersebut. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Pada tahap ini pendidik menanyakan keyakinan atau teori kontrol menyebutkan pada dasarnya manusia termotivasi secara internal. Jika langkah salah satu atau dua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Pendidik harus menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan. Guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, merasa aman dan nyaman, serta siswa mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi ini langkah-langkah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kan tadi sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi itu bisa salah satu kita tanyakan, kamu sudah melanggar keyakinan apa, terus kira-kira solusinya seperti apa, itu bisa kita tanyakan. Misalkan kalau misalkan ada anak yang sering datang terlambat yang itu kita tanya alasannya kenapa, misal membantu orang tua, malam itu berangkat, akhirnya paginya ngantuk, akhirnya terlambat sekolah. Nah, itu berarti dia melanggar salah satu keyakinan kelas, misalkan disiplin seperti itu. Jadi kalau dia melanggar disiplin, kira-kira dia harus punya solusi dalam dirinya sendiri. Itu fungsinya menanyakan keyakinan pada anaknya. Jadi kalau melanggar disiplin, kamu terlambat, kira-kira solusi untuk mengatasi itu apa? Seperti itu. Mungkin itu yang bisa
kita tanyakan kepada murid ketika sedang melakukan kesalahan. Baik, Bapak Ibu, ini ada 2 kasus, mohon maaf, ini mestinya ada 2 kasus, ya. Ini kasus yang pertama, saya melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu tentang ada anak yang ketika saya kasih tugas dan tidak mau kan pada sebenarnya tugas itu dikumpulkan ketika setelah pulang sekolah, tetapi setelah pulang sekolah anak tersebut tidak mengumpulkan. Jadi ini salah satu contoh tindakan aksi nyata saya ketika ada di kelas untuk menyelesaikan masalah anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini saya menyatakan yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi saya tanya, apa benar kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya tahu semua siswa itu pernah, mungkin enggak kamu aja yang enggak mengerjakan tugas, ada beberapa, tapi saya pengen tahu alasannya seperti apa, itu untuk menstabilkan identitas. Jadi merasa dia itu tidak bersalah gitu, merasa tidak dihakimi atau bagaimana. Jadi kita harus menanyakannya dulu. Kemudian saya berusaha untuk memvalidasi tindakan salah, bahwasanya mengumpulkan tugas itu hal yang tidak dibenarkan atau bisa dikatakan salah ya, karena itu melanggar kedisiplinan atau melanggar keyakinan kelas tentang disiplin, tanggung jawab. Jadi saya sampaikan di situ bahwasanya dia itu telah melanggar. Kemudian tindakan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, saya juga memberikan atau saya meminta untuk anak tersebut solusi kira-kira yang dilakukan dia agar tidak mengulanginya lagi seperti itu. Baik, untuk yang kasus kedua ini yang tidak mengikuti pramuka wajib, ekstra pramuka wajib. Dia sering alfa, terus kemudian juga saya melakukan tahap-tahap segitiga restitusi, mulai dari memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi ya, yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Jadi diharap anak tersebut dengan melakukan kesalahan, dia punya solusi sendiri untuk mengatasinya. Jadi bukan kita yang menentukan, oh kamu gini. Kalau kita yang memberikan solusi, mungkin belum tentu anak tersebut bisa menerima atau bahkan tetap akan melakukan hanya lagi. Tapi kalau kita tanyakan memberi solusinya bagaimana dengan kamu melanggar keyakinan ini dan agar tidak akan mengulangi kegiatan
masalah tersebut atau tindakan yang tidak benar tersebut, kalau dari dalam dirinya sendiri pasti dia ada punya keinginan untuk merubahnya sendiri. Jadi bukan kita sebagai guru. Begitu Bapak Ibu semua, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kenapa Nurul? Sejujurnya saya belum mengerjakan tugas yang diberikan Bu Astri. Loh, kamu belum ngumpulin? Belum ngumpulin. Berarti tugas kemarin belum dikerjakan? Nurul, saya tahu setiap orang pasti memiliki kesalahan, ya, termasuk tidak mengerjakan tugas. Bukan hanya kamu saja, teman kalian juga pernah tidak mengerjakan tugas, pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, kan seperti itu ya. Tapi yang pengen saya tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Pasti kamu punya alasan kan, sampai tidak mengerjakan tugas pada tugas kemarin. Capek. Tadi banyak tugas itu ya. Pasti ada aja persoalannya. TikTok, Instagram, kerjaan Main game gitu ya, seru ya. Memang kalau di rumah itu udah godaannya banyak banget, scroll sambil rebahan, main game gitu. Tiba-tiba waktu udah malam aja, nggak tahu udah pagi, belum kerja itu ya, nggak terasa seperti itu ya. Kamu masih ingat nggak Nurul tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati oleh teman-teman kalian, ya kan? Karena kan kita bahas keyakinan kelas kita. Kira-kira masih ingat nggak? Iya, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? keyakinan untuk selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Jadi tidak mengerjakan PR itu adalah melanggar keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Itu kan kamu sudah tahu ya. Sekarang kira-kira solusi kamu apa ya untuk mengatasi masalah ini tadi? Iya. Terus solusinya? Iya. Kalau boleh saya menyarankan, kamu jangan tidur terlalu malam juga ya. Pastikan kamu punya prioritas utama, mana tugas, mana bermain, ya kapan waktunya game, seperti itu ya. Baik, karena kamu sudah mau mengerjakan tugas dan akan digunakan besok, sekarang kamu bisa kembali ke tempat duduk kamu ya. Saya apresiasi penuh dan saya mohon untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Untuk tugas Bapak Ibu guru yang lain, oke ya. Nah, silakan kembali ke tempat kelas. Bapak Ibu kami kembali ke kelas. Ya.
Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kaget dipanggil Bu Asri. Oke. Ini kan kemarin saya ngecek untuk pramuka wajib, ya. Apa benar kamu dari Jumat minggu yang lalu tidak ikut atau bolos? Iya, bolos ya. Terus kamu kemana sebenarnya? Panas ya? Panas emang kenapa? Hitam, atau hitam gitu ya? Tapi pramuka itu kan wajib, ya kan? Sebenarnya bolos itu kan hampir ada pasti ya, tidak semuanya terus masuk terus pasti ada sesuatu seperti itu. Ada yang nggak masuk, jadi bukan kamu saja sebenarnya. Sebenarnya ini semuanya nanti akan kita tanya kenapa alasannya. Nanti alasan utamanya adalah panas, pusing gitu ya, takut hitam gitu dalam pramuka. Tapi gimana ini kan pramukannya wajib, pramuka wajib, ketemunya bagaimana? Kira-kira mau masuk lagi apa enggak? Iya, masuk lagi. Dan kalau kamu misalkan nanti nggak masuk, pasti kan nanti akan mendapatkan nilai kurang, maksudnya ya, atau bisa dibanding. Nah, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas itu kalau kamu nggak masuk. Melanggar kan ya? Ya melanggar, pastinya itu melanggar karena untuk kelas 10 itu sifatnya wajib, jadi wajib ikut dimanapun kondisinya harus diikuti. Nanti kamu takutnya malah tidak naik kelas. Kalau untuk mengatasi masalahmu tadi katanya panas itu ya, panas terus takut hitam, kira-kira cara mengatasinya gimana kamu? Memasakkan diri gitu ya, tetap memasak rasa kemalasan gitu ya. Ya, saya kan aku tahu sendiri kan ya nanti dampaknya ya. Dampaknya pastinya nanti akan tidak akan ulanginya itu. Iya. Nah, berarti gini, kita sudah mencapai suatu kesepakatan bahwasanya keyakinan kelas kita yaitu pramuka wajib harus diikuti, ya. Nah, untuk pramuka ini sehingga kamu harus bisa melawan rasa malas dalam diri kamu sendiri, ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kita. Oh, saya harus tetap masuk pramuka seperti ini. Kita lawan panas terus apa-apa, memang pramuka itu nggak boleh takut hitam ya, seperti itu. Sudah kalau gitu terima kasih ya sudah hadir di sini. Semoga apa yang menjadi kesepakatan kita untuk kedepannya bisa diterapkan dan tidak terulangi lagi ya.
Begitu Bapak Ibu semua, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, mungkin ada yang punya kasus yang sama atau gimana? Bisa kita atasi dengan menggunakan segitiga restitusi, nggih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Dan terima kasih, selamat beristirahat. Tetap menjadi guru hebat di SMA Negeri 1 kami. Terima kasih atas partisipasinya. Guru-guru hebat SMA Negeri 1 terus majukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih. Oke. Yang biu alami.